Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisa Saleh dari program studi pendidikan matematika kelas C. Saya akan menjelaskan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Kadangkala kita membuat irisan tegak lurus dengan sumbu putar, dan putaran irisan itu membentuk sebuah cakram yang berlubang di bagian tengah menyerupai cincin. Metode seperti ini kita sebut metode cincin. Sini ada sebuah persegi, dan apabila kita putar mengelilingi sumbu M atau garis M sebagai sumbu putar, maka akan terbentuk bangun putar menyerupai cincin. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan volume benda putar V jika daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Untuk menjawab soal ini, pertama kita gambar dulu dalam koordinat kartesius kedua kurva tersebut. Untuk mengetahui daerah mana yang akan diputar mengelilingi sumbu X. Nanti kalau diputar mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk suatu benda putar menyerupai parabola, tetapi di tengahnya itu bolong cekung. Nah, yang diminta di sini adalah berapa volumenya. Nah, untuk menjawabnya berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentu saja kita gambar dulu kedua kurva di dalam koordinat kartesius. Lalu, kita cari titik potong dua kurva tersebut dengan menyamakan kedua Y-nya. Y sama dengan Y, di mana Y pertama adalah akar 8X dan Y kedua adalah X kuadrat. Kemudian persamaan kita selesaikan sehingga kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 0. Nah, ini artinya titik potong dua kurva tersebut ada di titik ini, yang akan menjadi batas integralnya. Terus selanjutnya kita buat partisi di interval 0 sampai 2. Kemudian kita ambil titik sampel XI pada selang KI. Nanti diperoleh persegi panjang dengan lebar delta X, delta XI, dan panjang akar 8XI dikurang XI kuadrat. Nah, apabila persegi ini kita putar mengelilingi sumbu X, maka terbentuk cincin dengan volume delta VI. Delta VI ini diperoleh dari volume tabung yang besar, yang ini, dikurangi dengan volume tabung yang kecil, yang ini. Nah, jadi volume tabung yang besar pi R kuadrat T kurang pi R kuadrat T volume tabung yang kecil. Sehingga kalau kita sederhanakan, dapat hasil ini. Kemudian, jika N mendekati tak hingga, maka V mendekati sigma I sama dengan 1 sampai N kali delta VI. Jadi, V sama dengan limit N mendekati tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N, pi, ini delta VI-nya dikali dengan delta XI. Dan ini tidak lain adalah integral tentu dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, pi kali 8X kurang X pangkat 4 dx. Kemudian integral tentu ini kita selesaikan sehingga diperoleh volume benda putar yang dicari adalah 48 pi per 5. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Martusolika, program studi pendidikan matematika kelas C.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai volume benda pejal, khususnya untuk saya yaitu volume kulit tabung. Terdapat metode lain untuk mencari volume benda pejal putar, yakni metode kulit silinder atau bisa dibilang juga sebagai metode kulit tabung. Sebuah kulit silinder adalah sebuah benda pejal yang dibatasi oleh dua silinder tegak yang sepusat. Jika jari-jari dalam adalah R1 dan jari-jari luar adalah R2 dan tinggi tabung adalah H, maka volume yang diberikan adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya yaitu PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat, sedangkan untuk tingginya ditemukan dengan H. Jadi jarak jari-jarinya itu R2-nya itu dia ini di sini ke sini. Sedangkan untuk R1-nya dia dari sini ke sini. Untuk mencari ketebalan dari kulit tabung tersebut. Setelah itu dikali dengan H, yaitu tingginya. Setelah itu kita dapat menyederhanakan rumusnya menjadi 2πRH dikali delta R. Masuk ke contoh soal. Susunlah dan hitunglah sebuah integral untuk volume benda yang dihasilkan apabila daerah R yang diperlihatkan pada gambar diputar mengelilingi sumbu Y. Ini udah ada gambarnya. Jadi kalau kita putar daerah ini, itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita iriskan terlebih dahulu sesuai sama 3 langkah itu, iriskan, aproksimasi, dan integralkan. Jadi kita iriskan. Nah, irisan ini itu kalau diputar mengelilingi sumbu Y, itu akan menghasilkan seperti ini. Menghasilkan bentuk tabung. Dari jarinya itu adalah X. Kenapa bisa X itu? Karena dari sini. Dari sini ke sini. Jadi jadinya itu X. Itu sumbu X. Tanah ini ke sini. Nah, tanah ini ke sini. Tuh. Jadi dapat diaproksimasi menjadi seperti ini. Delta P sama dengan 2πx dan masukkan fungsinya yaitu 3 tambah 2x kurang x kuadrat kali delta x. Setelah itu kita integrasikan menjadi P sama dengan 2pi integral dari integral batas bawah 0 batas atas 3 untuk x kali 3 tambah 2x kurang x kuadrat dx. Nah, setelah itu 2pi integral batas bawah 0 batas atas 3 3x tambah 2x kuadrat kurang x pangkat 3 dx. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya menjadi seperti ini. Kenapa jari-jarinya itu bisa X? Jadi dari kulit tabung ini itu dia tegak lurus terhadap sumbu X. Kalau kita iriskan datar itu bakalan jadi R-nya bakalan berubah menjadi Y. Kalau irisan ini berubah menjadi datar itu dia jari-jarinya bisa berubah menjadi Y. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.